Selamat malam. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam Kak. Malam, malam Kak, malam-malam. Malam, Kak. Kak. Malam Malam Kak. Kak. Malam. Kak, Malam Kak. malam Kak. Um, Sehat semua ya kabarnya teman-teman ya. Alhamdulillah Kak, Alhamdulillah sehat. 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin ya teman-teman ya. Saya memperkenalkan diri sebelum memulai acara kita malam hari ini. Perkenalkan saya, teman-teman bisa panggil saya Iki. Saya ini Wakil Ketua Umum dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen atau disingkat Himamen. Yang di malam hari ini saya akan menjadi speaker di acara malam hari ini untuk kita pengenalan sistem berkuliah di Uncia. Izin share screen ya. Oke, sudah muncul belum? Sudah Kak. Sudah, Sudah. Kak. Sudah. Sudah. Oke, baik. Saya izin mulai ya teman-teman ya. Singkat waktu kita. Jadi teman-teman, ketika ini namanya siakat atau sistem akademik kita di Unsia. Misal saya cari siakatnya. Siakat Unsia. Nah, teman-teman akan menemukan sistem informasi akademik. Kalau saya sudah masuk, bakal munculnya begini nih. Oke, saya close ini. Nah, ketika teman-teman sudah login, teman-teman yang sudah punya nick, sudah punya passwordnya, mungkin sudah juga dikonekkan ke Google, teman-teman akan masuk ke halaman pertama yang seperti ini untuk sistem akademiknya. Jadi, untuk masuk ke halaman selanjutnya, kita tekan yang SIM akademik. SIM akademik akan muncul. Kalau kita di sini, ini langsung klik aja dan kita akan masuk ke halaman siakat kita. Oke, jadi teman-teman, saya mau memperkenalkan siakat ini satu persatu dari halaman yang ada di siakat. Jadi di beranda, ya ini berisi ringkasan kita selama berkuliah dari jadwal kita, tagihan, kalender akademik, dan sebagainya. Kemudian ada jadwal. Nah, di kolom di jadwal ini ada pengumuman, teman-teman bisa cek masing-masing. Nah, ada pengumuman apa? Misal seperti ini, di tanggal 31 Mei 2024, ada pengumuman masa akhir pelaksanaan ujian tengah semester, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa explore sendiri-sendiri ya. Nah, kemudian ada kalender akademik. Di kalender akademik kita bisa melihat jadwal perkuliahan kita. Apa saja yang ada. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut terkait kalender akademik. Kemudian jadwal di minggu ini. Nah, jadwal di minggu ini bisa kita cek. Misal saya ini ada di hari Senin jadwalnya dari mata kuliah hukum bisnis, ada bisnis internasional, dari Selasanya tanggal 22 ada manajemen resiko, pemasaran global, dan seterusnya. Nah, ini bisa teman-teman explore masing-masingnya. Semua jadwal yang ada di sini. Pokoknya di kolom jadwal ini berisi jadwal-jadwal kita, pengumuman, kalender kita, dan sebagainya. Nah, kemudian ada jadwal semester. Nah, jadwal semester ini yang berisi jadwal ya persoalan semesteran kita. Nah, contohnya saya ini di periodenya ganjil 2024-2025. Ini jadwal semester dari saya. Cuma sedikit informasi, teman-teman. Di kolom jadwal, ini biasanya selama saya berkuliah, paling jarang yang saya periksa.
Kenapa? Karena di Unsia itu kita memang mempunyai jadwal. Mungkin teman-teman yang sudah mengecek Adlink juga kita punya jadwal. Tetapi itu bukan jadwal yang fix kita gunakan dalam perkuliahan kita. Karena biasanya ketika dosen itu menaruh jadwal di hari Senin, kadang bisa saja dia mengupload materi dia atau mengadakan Zoom dan sebagainya itu tidak di hari Senin, bisa jadi di hari Sabtu ataupun hari Minggu atau di hari-hari lainnya. Jadi jadwal ini sebenarnya bukan hal yang em, teman-teman perlu pusingkan karena singkatnya di Unsia itu jadwal hanya menjadi semacam eh, yang penting ada aja gitu loh buat data kita di Dikti supaya bisa terdaftar bahwa kita ini punya jadwal loh, kuliahnya juga terjadwal, bahwa kita punya jadwal, jadi kuliahnya berjalan efektif. Nah, tetapi di lapangannya atau ketika kita berkuliah ini tidak sesuai jadwalnya. Jadi teman-teman tidak perlu pusing dan tidak perlu risau. Kalau seandainya, wah jadwalnya hari Senin, tiba-tiba saya di hari Sabtu baru bisa mengakses, di hari Minggu baru bisa mengakses. Jadi tidak apa-apa. Nah, for your information teman-teman, absensi kita itu sendiri di hari Rabu sampai di hari Minggu. Jadi Senin Selasa itu biasanya pengisian dosen-dosen untuk mengisi absen kita. Nah, jadi itu teman-teman. Kadang bisa juga nggak Senin Selasa, bisa sampai hari Rabu. Tapi yang perlu teman-teman pastikan hari Rabu sampai hari Minggu itu adalah waktu kita untuk mengisi jadwal perkuliahan kita. Bisa teman-teman sisihkan di malam harinya atau di kapanpun waktu teman-teman yang luang. Itu terkait jadwal perkuliahan kita. Nah, ini sudah clear kita di kolom pertama di siakat kita. Mungkin kita akan lanjut ke akademik. Nah, di kolom akademik ini berisi pengisian KRS atau kartu rencana studi, riwayat KRS, riwayat mengulang, perbaikan mata kuliah, dan nilai mahasiswa. Oke, saya masuk dulu ke yang pertama, pengisian kartu rencana studi. Nah, mungkin teman-teman yang maba itu KRS-nya itu sudah terisi otomatis oleh prodi. Nah, tetapi buat teman-teman yang konversi, mungkin di beberapanya itu masih mengisi masing-masing. Nah, nanti di akhir setelah ini kita akan coba trial gimana cara mengisi KRS. Ini untuk gambaran dulu kita melihat bahwa di sini adalah kolom untuk kita mengisi KRS. Ini contoh KRS saya yang sudah terisi dan sudah tersimpan, yang sudah di ACC juga oleh Kaprodi. Ini gambarannya. Oke, saya lanjut ke selanjutnya. Yang ini adalah riwayat KRS. Nah, riwayat KRS ini gunanya untuk kita melihat KRS kita, riwayatnya. Nah, contoh ini riwayat KRS saya di semester ini. Nah, ada 8 mata kuliah yang saya ambil. Nah, apakah bisa kita untuk melihat KRS kita yang tahun-tahun sebelumnya? Bisa. Jadi tinggal kita pilih. Misal di ganjil, kita misal ambil ganjil yang 2023-2024. Nah, kita bisa lihat di sini. KRS yang sudah kita ambil. Kemudian teman-teman, di sini juga bisa kita untuk cetak. Misal teman-teman ada kebutuhan untuk melampirkan KRS dan sebagainya, kita bisa cetak. Nah, akan masuk ke sini. Teman-teman tinggal minta tanda tangan dari pembimbing akademik teman-teman masing-masing dan tanda tangan sendiri. Kemudian kita bisa lihat juga di kolom sebelah sini histori perubahan KRS kita, histori presensi. Nah, histori presensi ini penting juga ya, teman-teman. Nah, ini contoh yang ganjil 2024. Kita bisa lihat bahwa di sini riwayat presensi saya di periode ganjil 2023-2024 selama 16 pertemuan. Nah, di sini ada daftar hadir saya. Izin saya kosong, sakit saya kosong, tapi saya ternyata ada pernah alfa di 2 mata kuliah. Nah, biasanya teman-teman, alfa itu terjadi karena kita terlambat untuk mengakses LMS kita atau Adlink kita atau perkuliahan kita. Jadi kan seperti yang saya
beritahukan sebelumnya bahwa perkuliahan kita di hari Rabu sampai di hari Minggu. Tidak ada pengecualian hari itu untuk kita mengisi absensi kuliah kita untuk mengakses perkuliahan kita. Tetapi ya kadang kita yang sambil bekerja dan kesibukan-kesibukan lainnya sampai tidak ingat ataupun kita tidak sempat untuk mengakses perkuliahan kita sehingga terjadilah adanya alfa seperti saya. Nah, ini contohnya teman-teman. Nah, absensi itu cukup berpengaruh besar dengan nilai kita kelak di akhir semester kita waktu penilaiannya. Jadi absensi itu sangat berpengaruh. Biasanya di semua dosen absensi itu berpengaruh 30% dari nilai akhir kita nanti. Jadi kalau alfanya makin banyak, kemungkinan besar IPK teman-teman juga akan berpengaruh sekali. Karena absensi itu sangat mendorong 30% lah teman-teman untuk nilai absen kita. Makanya penting banget buat kita setidaknya walaupun kita tidak bisa mengakses pembelajaran ini untuk kita mengerti di saat ini, setidaknya kita bisa mengisi absennya terlebih dahulu. Lalu kita review di lain waktu. Itu opsional ya teman-teman. Nah, di presensi, setelah itu kita bisa cetak absensi. Nah, coba saya kembali dulu. Nah, tadi histori presensi, histori perubahan, tadi sepertinya belum saya review ya. Nah, kalau saya tidak ada perubahan atau seperti apa, tapi teman-teman yang mungkin awalnya salah isi ataupun yang lainnya, mungkin ada perubahan, bisa dicek di sini apakah KRS saya sudah berubah atau belum. Kemudian cetak absensi. Mungkin tidak perlu saya buka ya, atau saya buka saja deh. Nah, ini untuk kita cetak absensi kita. Barangkali teman-teman ada yang membutuhkan untuk lampiran berkas atau apa terkait absensinya di perkuliahan. Oke, mungkin clear di sini ya. Di pengisian KRS-nya clear. Untuk gambaran dulu, riwayat KRS-nya clear. Coba kita melihat yang mengulang. Nah, di saya pribadi, siakatnya tidak ada mata kuliah yang pernah mengulang. Nah, mungkin di teman-teman yang lainnya, barangkali nanti ada mata kuliah yang harus mengulang. Nah, untuk melihat itu, kita lihat di kolom akademik, baru kita cek yang mengulang. Mata kuliah apa sih yang kita pernah mengulang, ataupun mata kuliah apa yang harus kita ulang di semester selanjutnya. Kemudian teman-teman, di histori mengulang ini, sudah selesai, kita lanjut ke nilai mahasiswa. Nah, di akademik, nilai mahasiswa bisa kita cek. Nah, di semester ini sudah ditutup, coba kita lihat di genap. Nah, contoh di genap ini kita lihat nilainya ya. Nah, di sini kita lihat nih nilai akhir kita berapa. Dari tugas, pengambilannya 20%. Oke, nilai tugas dapat 90. Misal nih saya di manajemen operasional 2. Kemudian ada UTS nilainya 20%, UTS dapat 100. Oke, ditampung dulu. UASnya 30%, 90, dan kehadiran 30%. Jadi UAS dan kehadiran itu punya persen yang jauh lebih tinggi dibandingkan tugas dan UTS-nya. Makanya tadi saya ingatkan bahwa kehadiran dan absensi kita itu penting selama berkuliah di Unsia. Lalu muncullah nilai akhir kita, teman-teman. Nah, ini contoh gambaran nilai mahasiswa, atau nanti kita bisa cek. Nah, untuk masing-masing semester bisa kita cek di kolom periode. Nah, ini gambarannya, teman-teman. Oke, sampai sini tadi kita jadwal sudah, untuk kolom akademik sudah. Nah, kita masuk coba gambaran untuk tingkat akhir. Nah, untuk tingkat akhir ini sendiri, kita bisa coba masuk ke konsultasi. Nah, ini contoh saya punya dosen pembimbing, itu Dr. Yusuf Setiadi. Nah, beliau ini dosen pembimbing saya. Jadi kelak nanti waktu saya ingin mengajukan tugas akhir saya menghubungi beliau, mungkin bisa konsultasi melalui dari siakat ini, teman-teman. Dan masalah tugas akhir itu nanti bisa kita bahas di lain waktu lagi bersama dosen pembimbing kita masing-masing dan dosen-dosen kita yang lainnya. Karena teman-teman ini baru di Unsia, baru mengenal Unsia, saya rasa di kolom ini tidak terlalu penting untuk kita review lebih dalam.
karena ini ya dikhususkan sendiri untuk mahasiswa tingkat akhir. Oke. Coba kita lihat lagi untuk kegiatan pendukung. Nah, kegiatan pendukung saya sendiri masih kosong. Jadi kita bisa ambil misal teman-teman ada yang mengikuti kegiatan-kegiatan pendukung. Contoh kegiatan pendukung itu yang kayak gimana? Misal teman-teman ada KKN, atau PKL, ataupun magang dari kampus Merdeka, nah, ataupun ada asistensi mengajar di satuan pendidikan dari kampus Merdeka, ataupun penelitian atau riset dari kampus Merdeka. Nah, teman-teman yang punya kegiatan tersebut bisa untuk melihat kegiatan-kegiatannya ada di sini, di tingkat akhir. Jadi kegiatan apa saja yang pernah diikuti, bisa dilihat di kolom siakat kita di bagian tingkat akhir. Dan sedikit saran buat teman-teman, kalau ingin mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, mungkin ada teman-teman yang fokus untuk akademiknya ataupun penasaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dari kampus Merdeka dan sebagainya, teman-teman bisa sering-sering update ke dosen yang ada di Unsia. Nah, barangkali akan dibantu untuk seperti kampus Merdeka ya, biasanya bisa untuk konversi SKS kita dan lain-lain. Jadi kalau misal ingin ikut kegiatan dan sebagainya, coba deh kita konsultasi sama dosen-dosen. Ataupun kalau teman-teman kebingungan untuk menghubungi dosen terlebih dahulu, tidak ada nomornya dan sebagainya, itulah perannya adanya kami himpunan mahasiswa. Nah, disinilah peran kami untuk membantu teman-teman connect dengan dosennya, kita bantu untuk pertanyaan-pertanyaannya, atau mungkin teman-teman perlu untuk di follow up ke dosennya, kita coba bantu. Tapi kembali lagi, itu tugas teman-teman masing-masing untuk berusaha menaikkan dirinya untuk bisa dikenal oleh dosennya, karena tidak sedikit. Mungkin kita dari Hima membantu teman-teman connect dengan dosennya, tapi dosen biasanya meminta lagi untuk mahasiswanya tolong hubungi saya secara pribadi, agar dosen bisa tahu nih kegiatannya yang kayak gimana, dan sebagainya. Gitu ya teman-teman. Nah, kemudian kita coba lihat daftar proposal. Ini untuk review aja teman-teman. Nah, berhubung saya belum ada proposal untuk tugas akhir, jadi ini masih kosong. Kita lanjut aja. Daftar tugas akhir. Ini pun masih kosong karena saya belum mendaftar untuk tugas akhir. Kemudian pengajuan yudisium. Nah, yudisium masih kosong karena saya belum menyelesaikan sampai tugas akhir. Kemudian pengajuan wisuda. Jadi ini kolom yang tidak perlu dipusingkan untuk dilihat karena teman-teman yang baru semua di sini mungkin belum menghadapi di isian kolom-kolom ini. Jadi tidak perlu pusing, tidak perlu bingung, tidak perlu risau juga. Oke. Kemudian kita masuk ke kolom yang terakhir yaitu kartu hasil studi. Nah, hasil studi ini kita bisa lihat isinya kartu hasil studi. Nah, kalau kita klik di sini adalah hasil studi kita di semester yang kita pilih. Misal saya pilih yang ganjil 2023-2024. Kalau ini sudah ditutup, coba genap. Nah, misal teman-teman ada mengikuti kegiatan ataupun untuk lampiran berkas, diharuskan untuk melampirkan kartu hasil studinya. Nah, teman-teman yang membutuhkan itu bisa cek di kolom hasil studinya. Hasil studi, kartu hasil studi. Kemudian, cara mencetaknya gimana? Ya, kita tinggal tekan cetak KHS. Cetak KHS-nya kita cetak, kita simpan aja sebagai PDF. Oke, selanjutnya kita masuk ke transkrip. Nah, transkrip ini tentunya bukan transkrip final, yaitu transkrip sementara kita selama berkuliah. Barangkali kan seperti yang sebelumnya juga sama, kebutuhan pemberkasan, administrasi, dan lain-lainnya dibutuhkan transkrip, maka kita ceknya di hasil studi, kita tekan transkrip. Sama caranya, kita tinggal cetak, kemudian kita simpan. Gitu ya teman-teman. Nah, untuk kolom sepanjang ini, saya rasa sudah selesai dan cukup jelas ya untuk kita bisa explore. Jadi, teman-teman sudah ada gambaran, teman-teman bisa explore sendiri untuk siakatnya masing-masing. Jadi di sini saya memberikan gambaran untuk siakat itu menggunakannya untuk apa sih, gitu kan. Nah, inilah gunanya siakat untuk melihat hasil studi kita, informasi studi kita, dan sebagainya.
Nah, mungkin kita lanjut kolom di atas ini. Nah, ini adalah kolom notifikasi. Barangkali ada notifikasi pembayaran, notifikasi pengisian KRS, dan lain-lain. Kita bisa cek di sini. Contohnya, di sini ada notifikasi dari dosen yang sudah mengupload tugas di Edlink atau di LMS kita. Nah, saya bisa lihat notifnya ada di sini nih. Oh, dosen sudah mengupload nih. Saya bisa cek notifnya. Nah, kemudian kita masuk ke kolom yang kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini web yang connect dengan siakat kita. Misal teman-teman mau cek seleksi maba, CBT, Kampus Merdeka, ataupun Edlink. Nah, yang paling sering digunakan ya Edlink ini. Ini yang bakal kita akses selanjutnya setelah siakat. Karena inilah tempat kita mengakses perkuliahan, tempat kita belajar selama perkuliahan sampai kita lulus di Edlink ini. Nah, adapun e-learning, ini ada forum kelas ataupun kuesioner. Nah, bisa kita cek masing-masing nanti. Nah, jadi itu ya teman-teman, sedikit gambaran untuk ini. Nah, ada juga mungkin yang bertanya, gimana sih caranya untuk mendownload kartu mahasiswa kita, kartu tanda mahasiswa. Nah, untuk mendownload kartu tanda mahasiswa, ini bisa kita cek di kolom profile. Coba sebentar ya. Izin sebentar. Hilang ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, sudah kelihatan ya teman-teman? Nah, ini untuk mengakses data mahasiswa, kita klik di profile. Ini kalau di laptop ya, sebenarnya kalau di HP pun kurang lebih. Yang ada profile, kita cek data mahasiswa. Nah, ini ada juga kolom-kolom lain. Ada status semester, untuk melihat kita sudah semester berapa, kemajuan belajar, kita bisa cek mungkin chart kita selama kuliah di Unsia, naik turunnya gimana, apakah IPK kita stabil, apakah ada problem A, problem B, problem C, bisa kita cek di kemajuan belajar. Kemudian berhenti studi. Nah, berhenti studi ini sendiri yang barangkali sebenarnya tidak diharapkan untuk kita semua berhenti di tengah-tengah studi kita. Kita harap bisa berkuliah sampai selesai, sampai kita bisa wisuda bersama-sama teman-teman satu angkatannya. Kemudian ada juga tagihan mahasiswa, ini untuk mengecek tagihan kita, apakah sudah kita bayar atau belum, apakah masih ada sisa pembayaran yang belum dibayarkan, dan lain-lain ya teman-teman. Kemudian riwayat keuangan. Riwayat keuangan ini adalah riwayat pembayaran UKT kita selama berkuliah di Unsia. Dan sebagainya ini bisa dieksplor aja. Nah, saya mau melanjutkan ini untuk mengecek, biasanya ada banyak pertanyaan dari teman-teman mahasiswa, itu gimana sih Kak caranya untuk kita download kartu tanda mahasiswa kita? Karena kan kita tidak mendapatkan kartu tanda mahasiswa secara dapat kartu. Biasanya kalau di kampus-kampus reguler kan. Nah, caranya adalah kita klik di sini aksi, kemudian cetak KTM. Nah, cetak KTM ini nanti kita langsung masuk ke webnya untuk cetak kartu tanda mahasiswa kita, baru kita download. Jadi langsung masuk aja, jadi tinggal diklik. Saya tidak mencontohkan untuk masuk ya teman-teman, dengan alasan privasi saya pribadi, tapi teman-teman bisa coba aja. Jadi kalaupun di HP sama dia, ada aksi kemudian cetak KTM. Atau teman-teman yang mau cetak biodata mahasiswanya bisa dicek di sini, cetak biodata. Gitu ya teman-teman. Saya rasa ini cukup untuk gambaran di Siakat. Kita lanjut untuk masuk ke yang namanya Edlink. Oke. Nah, kalau sudah login di Siakat, biasanya bisa langsung masuk ke Edlink-nya. Saya coba deh. Biasanya langsung masuk nih. Oke. Nah, teman-teman semua,
kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu pengenalan kita terhadap LMS kita, tempat mengakses pembelajaran kita selama berkuliah di Unsia. Jadi, inilah web yang kita gunakan untuk berkuliah di Unsia. Boleh tolong di mute dulu. Oke, thank you. Nah, jadi teman-teman, ketika masuk ke Adlink, teman-teman bisa mengaksesnya dengan search Adlink dari Google-nya masing-masing atau Chrome dan lain-lainnya. Adlink, tulis saja Adlink pasti akan muncul. Baru teman-teman login di halaman awalnya. Sama seperti login ketika masuk di Siakat. Nah, cuma barangkali teman-teman tidak mau ribet untuk login lagi, teman-teman bisa mengakses langsung di yang kolom di sini, kemudian Adlink-nya. Nanti akan langsung masuk seperti saya. Jadi tidak perlu untuk login ulang lagi. Nah, ini ada pengumuman. Jadi kita bisa close saja, tutup aja. Nah, inilah gambaran beranda dari Adlink. Nah, teman-teman, barangkali kalau di HP agak beda ya, karena kan pasti UX-nya juga beda. Tapi isinya pasti kurang lebih juga ada jadwal, ada berita, ada timeline-nya di sini. Nah, jadi, seperti yang saya bilang sebelumnya, teman-teman mungkin yang sudah mengakses Adlink, kita akan menemukan jadwal di Adlink kita. Nah, jadwal ini sendiri, seperti yang saya informasikan sebelumnya, ini bukan jadwal yang valid. Jadi tidak perlu terpatok dengan jadwal yang sudah ada di sini, ataupun takut karena, wah saya terlewat nih di jadwal harinya. Intinya, teman-teman perhatikan dari hari Rabu sampai hari Minggu itu adalah hari kita untuk mengakses perkuliahan kita. Rabu sampai Minggu, Senin dan Selasa, kadang ada dosen-dosen yang agak lambat, jadi di Senin pagi gitu kita masih sempat untuk mengakses. Tapi saya tidak menyarankan untuk teman-teman, karena untuk menghindari terjadinya absensi kita yang terlambat dan sebagainya. Jadi, usahakan di hari Rabu sampai hari Minggu itu adalah untuk kita stay ngisi absen kita, mengakses perkuliahan kita. Nah, mungkin dari tadi teman-teman bertanya-tanya nih, untuk absensinya itu gimana sih? Nah, di sini akan saya jelaskan. Oke, sebelum masuk ke ruang kelas, saya mau explore dulu buat teman-teman lain di sini. Nah, untuk di sini dulu ya. Profil ini kita akan muncul kelola akun, media library, user guide, kemudian pembelian kelas dan lain-lain. Ini jarang saya akses sih, karena tidak terlalu penting biasanya. Kemudian ada notifikasi. Ini ada semacam cloud-nya kita yang diberikan Unsia untuk di Adlink-nya masing-masing. Ini ada support kalau kita perlu pertanyaan terkait Adlink. Tapi untuk 4 kolom ini sangat jarang saya gunakan. Karena biasanya saya menggunakan Adlink hanya buka langsung untuk mengakses perkuliahan. Nah, jelajah ini sendiri, teman-teman kalau penasaran untuk menggunakan Adlink-nya untuk melihat kelas-kelas lain atau membaca-baca, menonton video dari yang ada di sini, silakan jelajahi saja masing-masing. Kemudian ada obrolan. Nah, obrolan ini sendiri, ini tempat untuk kita komunikasi dengan dosen kita ataupun teman-teman kita yang ada di Adlink. Barangkali teman-teman belum masuk ke WA, grupnya dan sebagainya, bisa kita coba di kolom obrolan untuk melihat chat kita. Nah, ini salah satu contoh saya menghubungi dosen yang pada waktu itu dosen baru dan saya belum punya kontak beliau, sehingga kita kesulitan untuk bertanya-tanya ke dia. Akhirnya disinilah saya mendapatkan kontak WA dari dosen yang bersangkutan, kemudian barulah kita bisa membuat WhatsApp group untuk diskusi lebih lanjut. Nah, ini di obrolan. Kemudian tadi beranda sudah, obrolan sudah, dan lain-lainnya sudah, kita masuk ke yang paling utama, yaitu ruang kelas. Nah, ruang kelas, ini ada akademik umum, tapi umum ini nggak kita pakai ya, karena umum ini ya kelas-kelas di luar perkuliahan kita. Jadi kita fokus ke yang akademik aja. Nah, di kelas akademik ini, kita bisa lihat periodenya. Jadi dari kapan kita kuliah bisa kita cek, kita cari kelasnya. Misal, sekarang kan saya di ganjil 2024-2025, saya bisa nih mau cek misal ke semester antara.
atau semester misal genap 2023-2024. Nah, saya bisa cek, saya cari kelasnya. Nah, tahu saya mau, oh saya sepertinya ingin mengulang-ulang materi yang ada di semester lalu deh. Nah, jadi kita bisa cek untuk masing-masing teman-teman di sini. Oke. Nah, ya tadi. Oke, teman-teman. Di sini sekarang kita melihat kelas yang ada di LMS kita atau Edlink kita. Jadi dari sekian banyak kelas-kelas ini, teman-teman bisa lihat masing-masingnya kelasnya, kemudian dosen pengajarnya. Kita bisa lihat juga jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini ada berapa sih? Contohnya di sini e-commerce business itu ada 29 peserta. Kemudian misal kayak digital innovative entrepreneurship itu ada 70 peserta. Nah, ini untuk halaman depan. Nah, lagi dan lagi saya ingatkan bahwa jadwal ini tidak perlu teman-teman risaukan dan pusingkan. Karena tuh, teman-teman lihat sendiri, di sini ada jadwal. Selasa dari jam 4 sampai jam 6. Kemudian manajemen resiko ada di hari Selasa jam 10 pagi sampai jam 1 siang. Dan sebagainya. Ini hanya data saja. Dan kita tidak perlu pusing. Karena biasanya dosen juga tidak sesuai hari biasanya. Ada juga dosen memang yang sesuai hari di jadwal. Jadi teman-teman tidak perlu pusing. Intinya tadi hari Rabu sampai hari Minggu. Saya tidak bosan-bosan mengingatkan karena biasanya ada lagi mahasiswa-mahasiswa yang ujungnya bertanya kembali, kebingungan kembali terkait perkuliahan dia dikarenakan ketinggalan jadwal dan lain-lain. Jadi untuk mengantisipasi teman-teman kemudian bertanya lagi dan lagi, saya rasa saya tidak bosan untuk mengulang terus-menerus masalah jadwal ini. Oke, kita mau kasih contoh untuk masuk ke halaman kelasnya. Kita klik e-commerce business. Nah, di sini teman-teman akan masuk ke kelas. Nah, di kelas ini kita bisa melihat yang seperti di depan tadi, kode kelasnya, dosen pengajarnya, jumlah pesertanya, periodenya. Di sini pun ada, nah di sini presensi. Presensi ini untuk melihat absensi kita selama berkuliah. Tapi teman-teman, for your information, presensi yang ada di Edlink itu biasanya sejauh ini ya sistemnya masih belum sangat-sangat baik. Jadi biasanya masih terjadi kesalahan dan banyak hal lainnya. Saya mungkin kasih contoh yang semester lalu aja ya. Misal di genap 2023 yang sudah ada absensi aja. Jadi teman-teman bisa melihat absensi itu yang gimana. Karena banyak juga nih mahasiswa yang bertanya karena presensi dia tidak lengkap ketika di Edlink-nya. Jadi ketika kita melihat kolom presensi, saya mulai dari sini dulu ya. Nah, kita bisa lihat detailnya di sini. Kita hadir. Nah, selain di sini, kita bisa lihat di student engagement score. Di sini. Nah, ini yang paling banyak dipertanyakan oleh mahasiswa karena biasanya skor dia tidak sempurna sewaktu dia kuliah. Jadi misal saya nih, interaksinya 46% dan lain-lainnya, akhirnya engagement score-nya tidak 100%, cuma 79%. Wah, ini kira-kira bakal bermasalah nggak sama absensi saya? Jadi, ini sangat-sangat tidak akan bermasalah. Karena yang penting itu adalah teman-teman mendapatkan absensi hadir. Terlepas skornya berapa, menurut saya sejauh saya kuliah di Unsia itu yang penting kita dapat absensi hadir. Udah, itu cukup. Tidak perlu bingungkan engagement score-nya dan lain-lain. Ini hanya sistem bawaan dari Edlink-nya sendiri untuk penyempurnaannya. Dan saya rasa ini belum sangat-sangat sempurna ya. Jadi masih ada problem di programnya sendiri. Sehingga kehadirannya itu tidak tertangkap 100%. Oke, teman-teman. Sebelum membahas cara absennya, saya mau kita explore dulu nih. Nah, kita masuk ke informasi kelas. Nah, informasi kelas ini berisi nama kelas, kode kelas, dan lain-lain. Kemudian diskusi. Nah, diskusi ini akan masuk di halaman awal kita. Untuk kita melihat ada apa aja sih yang didiskusikan di sini, apa sih yang di-share sama dosen, apa sih yang diisi di komen-komennya. Nah, ini di kolom diskusi.
Kemudian ada sesi pembelajaran. Nah, di sesi pembelajaran ini adalah tempat untuk teman-teman melihat selama saya berkuliah, sesi-sesinya nih, saya mau review sesi berapa ya? Karena misal teman-teman di UTS atau di UAS, ada pelajaran-pelajaran yang akhirnya harus mereview lagi, misal di sesi 1. Jadi kita tuh kuliah selama 16 sesi. 16 sesi, barangkali di sesi 16 waktu UAS, itu kita kan kebingungan, wah di sesi berapa ya? Rasanya saya pernah melihat materinya. Nah, bisa teman-teman akses di bagian sesi pembelajaran untuk melihat sesi-sesinya. Yang mana saya perlu review lagi, yang mana saya perlu lihat lagi. Oke, kita masuk ke kolom tugas. Setelah sesi pembelajaran, nah kita juga pastinya punya tugas. Tugas di kolom tugas ini tidak hanya meliput tugas-tugas terstruktur kita masing-masing, tetapi UTS dan UAS juga termasuk di kolom ini. Jadi untuk ngecek UAS kita, ngecek UTS kita, apakah sudah kita kumpulkan atau belum, kita bisa cek di kolom tugas. Mungkin kalau di web akan muncul, kita harus mengecek masing-masing begini. Tapi kalau di handphone itu lebih mudah lagi. Biasanya udah muncul di halaman beranda ya teman-teman. Jadi tugas, bisa teman-teman cek sendiri. Kalau sudah dikumpulkan, biasanya tertuliskan sudah dikumpulkan, dan belum tertulis belum dikumpulkan. Gitu ya. Kemudian ada kuis. Nah, kuis itu biasanya diberikan dosen dalam rangka untuk memberikan penilaian kita selama salah satu sesi ataupun pembelajaran kita di mata kuliahnya. Jadi ada dosen-dosen yang senang membuat kuis di tiap minggunya dan lain-lain. Ini kita isi saja, kita ikuti untuk mendapatkan penilaian. Terkadang ada dosen yang mengambil penilaian juga dari sana, ataupun tidak sama sekali. Dia hanya ingin memberikan kuis-kuis untuk mengasah pembelajaran kita sendiri. Jadi kuis, tugas itu penting untuk dikerjakan ya. Kemudian video interaktif. Nah, dosen-dosen jarang ya biasanya ada video interaktif di-upload di sini. Biasanya pun kalau ada Zoom, itu recordnya bakal ditaruh di sesi pembelajarannya. Kemudian ada berkas. Nah, berkas-berkas ini adalah semua yang di-upload oleh dosen ke dalam pembelajaran di mata kuliah dia. Jadi barangkali teman-teman sudah tahu nih berkas yang mana yang mau saya download, jadi tidak perlu untuk ngecek masing-masing sesinya. Tinggal cek di berkas, kita cari nih. Misal saya butuh sesi 10, oh saya langsung download deh sesi 10. Gitu ya. Saya lanjut. Nah, ini pengajar dan peserta. Nah, tadi kan dosen pengajar bisa kita lihat di awal, tapi kita penasaran siapa aja sih yang ada di kelas ini. Nah, namanya kita online ya teman-teman, kita pasti kebingungan, kita juga rasanya sendirian aja kuliahnya. Nah, teman-teman mungkin bisa coba cek siapa aja teman-temannya yang ada di mata kuliah ini. Nah, kita coba connect teman-temannya, coba kita tanya-tanya. Barangkali kita bisa saling tolong-menolong selama berkuliahnya sampai lulus, bisa lulus sama-sama, dan seterusnya. Jadi, walaupun online tidak menghalangi kita untuk bisa berteman. Seperti saya di sini dengan teman-teman mahasiswa yang hadir di malam ini, kita harapannya bisa berteman, kita bisa connect, kita bisa diskusi sama-sama. Karena tujuan kita sama, kita belajar, kita ingin mendapatkan yang terbaik selama berkuliah. Nah, kemudian kita bisa cek kelompok. Nah, di sini tidak ada kelompok ya untuk di kelas ini, tapi barangkali nanti ada kelompok yang diperlukan dibuat di Adlink, akan dibuat di Adlink. Tapi biasanya jarang untuk dibuat di Adlink. Biasanya langsung disuruh buat WhatsApp group, terus kita invite dosennya, lalu kita diskusi di grupnya. Gitu ya. Nah, ini kolom engagement score-nya yang sebelumnya tidak perlu saya bahas lagi, saya rasa ya. Kita masuk ke diskusi. Masuk ke pembahasan. Kak, bagaimana sih cara absensi di Unsia supaya kita tuh absensinya nggak bolong-bolong, supaya nggak alfa dan sebagainya. Nah, cara absensinya itu teman-teman adalah dengan, saya contoh yang video aja deh, cari dulu yang video.
Nah, tadi. Nah, di video di sesi 15, teman-teman. Nah, untuk absensi, itu caranya adalah dengan kita menekan like. Nah, like, kemudian kita komen. Biasanya teman-teman di Unsia itu menggunakan kalimat template yang kita pakai. Terima kasih Bu, terima kasih Pak, ataupun lainnya. Kita mau merespon lebih dari itu pun boleh. Terima kasih Bu, materinya sangat bagus. Ini saya mendapatkan insights A, B, C, D. Boleh, silakan. Tapi biasanya untuk mempersingkat absensi kita, seperti yang saya bilang sebelumnya, barangkali kita punya kesibukan yang luar biasa, sehingga kita mementingkan setidaknya kita absen dulu, setidaknya kita bisa mengisi untuk tidak alfa, sudah kita pakai template saja komen-komen lainnya. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Ini sudah menambahkan engagement score kita selama berkuliah. Jadi aktif nih, setidaknya terdeteksi oleh Adlink bahwa kita aktif selama di aplikasinya. Nah, like, comment, dan yang paling penting adalah teman-teman menonton videonya sampai habis. Nah, cara menonton videonya gimana? Ini spesifik ya, teman-teman. Videonya itu tidak boleh dipercepat, tidak boleh stop di tengah-tengah, tidak boleh untuk kita tuh berpindah halaman dari adlinknya. Jadi saran saya, mungkin ini tips sedikit buat teman-teman yang punya kesibukan luar biasa, mungkin sediakan satu laptop yang berpisah ataupun satu HP yang berpisah untuk mengakses absensinya. Barangkali kan video ini biasanya panjang, entah 20 menit, 30 menit, bahkan ada yang sampai 1 jam. Cuma kalau kita tidak menonton videonya, absensi kita biasanya akan menjadi kosong. Apalagi ini baru updatean dari Adlink sekarang ya. Di sini ada bar yang menghitung persenan kita menonton videonya. Jadi kalau kita misal nonton video 20 menit, kita cuma nonton 5 menit, sekian, 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 kemudian kita pindah halaman, kita stop, ataupun kita matikan, itu akan kedeteksi cuma berapa persennya. Itulah yang akhirnya dosen menilai bahwa, wah ini mahasiswa tidak aktif. Dan akhirnya di alpha oleh dosen. Jadi begitu untuk absensi. Oke, saya rasa sampai sini untuk Adlink dan Siakat itu clear, dan teman-teman bisa sudah mulai berkuliah. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk trial untuk ke teman-teman konversi, itu bagaimana caranya kita mengisi KRS. Kalau teman-teman yang maba kan tidak perlu pusing lagi ya, karena KRS-nya sudah diisikan oleh prodi. Tapi teman-teman konversi mungkin masih ada beberapanya yang terkendala sehingga tidak bisa mengisi KRS atau kebingungan cara mengisi KRS-nya dan sebagainya. Nah, kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu trial kita untuk mengisi KRS. Oke, sebelumnya teman-teman, saya mungkin boleh minta teman-teman yang mau menjadi relawan untuk kita jadikan trial di malam hari ini. Tenang Maaf, teman-teman, tidak perlu takut datanya akan bocor dan kemana-mana. Kami dari himpunan mahasiswa akan menjaga data kakak sendiri. Barangkali teman-teman yang bersedia boleh tulis di komen atau raise hand mungkin ya. oh, maaf izin ya Kak Iki. Ya, silakan. Kak Iki, ini yang sudah ada perencana dari Pak Wahyu, barusan diupdate, itu ada D3 UT perpajakan Kemenku. Nah, mungkin ada salah satu di sini yang yang belum mengisi KRS dari D3 UT perpajakan Kemenku. Nanti kami bantu isikan sebagai contoh juga. Boleh saya, Kak. Oke, Kak Erike boleh chat di Zoom, tapi ditunjukkan ke Iki ya Kak, Iki Himamen. Nanti info NIM sama passwordnya.
Slide. Sudah di chat, Kak? Eh, Kak, buat teman-teman yang lain aja, Kak, ternyata udah submit. Oh, oke. Yang lain ada yang belum? Boleh Kak? Dengan siapa, Kak? Maaf, sorry. Agung nggak? Pribadi. Agung pribadi sebentar saya. Pribadi Disa. Agung saya coba chat Kak Iki ya. Iya, betul, Kak. Iya, betul. Oke, sambil menunggu mungkin aku sedikit menjawab pertanyaan di komen ya. Masalah absensi tadi, untuk sesi belajar itu kan mungkin kalau teman-teman perhatikan di pensamaku kemarin itu ada yang sinkron dan asinkron. Nah, asinkron itu yang kita akses di Adlink. Sedangkan yang sinkron itu yang biasanya kita ada Zoom dengan dosen kita masing-masing. Jadi teman-teman perhatikan saja apakah dosen akan mengadakan namanya video conference, yaitu kita mengadakan Zoom, kita mengikuti Zoom, dan teman-teman perlu perhatikan apakah dosen ini sangat menilai keaktifan kita ketika Zoom atau tidak, karena preferensi dosen masing-masing berbeda-beda. Ada yang mengambil nilai dari sana, ada yang tidak. Jadi tidak semua. Memang teman-teman kalau perhatikan dari Unsia sendiri tidak mewajibkan, tetapi kembali lagi setiap dosen punya caranya masing-masing untuk menilai. Jadi teman-teman perhatikan sendiri dosen-dosennya. Itu. Kemudian terkait absensi itu, saya ingin mengulang lagi bahwa untuk menonton video itu tidak boleh ada skip, tidak boleh ada keluar dari videonya, tidak boleh juga pindah halaman dan sebagainya. Intinya nonton video sampai habis. Jadi tidak boleh nih kalau misal nonton terus kita keluar, baru kita nonton lagi, kita lanjutin dari menitnya, itu tidak akan bisa terisi sempurna. Jadi kita pokoknya nonton dari 00.00 sampai selesai tanpa ada gangguan-gangguan lainnya. Itu untuk mengatasi teman-teman yang bermasalah. Jadi kalau teman-teman ada yang masih progresnya belum lengkap, mungkin coba ditonton ulang lagi. Kalaupun masih belum terisi sampai 100%, ya masih 95 ke atas atau 90%-an saya rasa sih aman sih ya biasanya. Masih dianggap absen oleh dosennya masing-masing. Jadi itu teman-teman. Sambil menunggu akun dari teman konversi Udah kita Kak, ya. udah chat Kak. Udah ya, sebentar ya. Maaf teman-teman, izin menambahkan untuk di luar D3 UT tadi ya yang sudah diinfokan Pak Wahyu, mohon ditunggu ya teman-teman karena memang semuanya sedang proses. Tadi kan sudah diinfokan Pak Wahyu hari Senin ya. Nanti dilanjut lagi, jadi ditunggu saja, tidak perlu khawatir ya. Muncul ya. Wait ya. Oh, nggak muncul ya di Go ya? Kenapa? Atau Pakai Gmail nggak, Kak? Pakai Gmail? kontak ke WA boleh. Kak Agung aku ini ya. Aku coba. Pribadi Agung tadi ya? Pribadi Disa Agung. Betul. Iya Kak, betul. Aku WA ini ya, aku kirim nomor WA aku. Oke. Ada muncul gak ya? Oh iya betul Kak. Udah ya. Saya WA Kak. Sorry sebut di aku nggak muncul akun kamu. Udah Kak.
Oke, thank you. Bentar ya, aku coba load dulu. Ini Kak Agung dari D3 Kemenkeu ya? Iya, Kak. Oke, coba dulu ya. Oke, aku izin share screen ya. Oke, Kak. Oke, udah muncul? Udah muncul ya teman-teman ya? Udah. Kita masuk ke SIM akademik seperti sebelumnya. Nah, teman-teman, ini untuk pengisian KRS, untuk teman-teman dari D3 Perpajakan Kemenkeu dan teman-teman D3 lainnya yang belum mengisi, tetapi memiliki kendala dengan pengisiannya, kelas penuh, dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa mungkin cek di sini, pengisian kartu rencana studi. Oke. Nah, saat ini kan Kak Agung ini belum mengisi KRS. Masih kosong nih, belum ada yang tersimpan. Nah, cara mengisinya, ini gambaran nanti buat teman-teman di semester selanjutnya, cara mengisi KRS, dan teman-teman buat di teman-teman konversi yang mengisi KRS-nya masing-masing. Cara mengisinya seperti ini. Kita masuk dulu ke kolom tadi. Kemudian kita pilih kelasnya. Nah, kalau teman-teman dari D3 itu, Kak Agung saya boleh cek. ini Kak, Kak Agung boleh bantu Mas Iki untuk ini, untuk kasih tahu yang Ah tadi ya, boleh. Pak Wahyu. Heeh, Kelasnya apa aja? betul. Boleh disebutkan. Ini Mata Kak kuliahnya Agung, dan Kak Agung kelasnya D3, FJ apa? Kak Agung D3 Ah, UT ya, udah pasti D3 UT, D3 UT. Kak. D3 UT ICT Literasi MJ 106. Oke. ICT Literasi MJ 106. 106. Oke, ini saat ini kan kelasnya kosong. Nah, ini ada kelas baru 107. Jadi, karena kelas ini penuh, ini informasi dari Kaprodi, kita disuruh untuk mengisi kelas yang ada saja dulu. Jadi nanti itu urusan dari Kaprodi untuk mengisi. Ini untuk mahasiswa konversi ya, tapi buat teman-teman yang lain yang mengisi masing-masing nanti di semester selanjutnya, itu mengisi sesuai apa kelas-kelasnya. Cuma ini kasus khusus untuk teman-teman D3 konversi tersendiri yang mata kuliahnya itu dipilihkan oleh Kaprodi. Nah, ini kan tidak bisa kita klik nih, karena kelas penuh. Jadi kita coba isi yang kelas lainnya dulu. 107 misal. Terus apa lagi, Kak? Habis itu manajemen risiko MJ 504. Manajemen resiko MJ 504. Oke. Nah, manajemen resiko MJ 504. Ini kan penuh. Kita coba isi yang MJ 505 dulu. Oke, terus apa lagi, Kak? Digital Innovative Entrepreneurship MJ 504. Digital Inovatif Entrepreneurship. Nah, ini kan kelas penuh juga. Kita coba isi yang 505. Habis itu manajemen strategik MJ 703. 703. Manajemen strategi. Nah, dengan kelas penuh, kita isi yang ada saja dulu untuk sementara waktu. Oke, Habis seterusnya itu manajemen investasi MJ 702. manajemen investasi. Investasi. Manajemen investasi MJ 702. Iya. Nah, ini kan kelas penuh, kita coba isi yang 703 saja. Habis itu Oke, riset terus keuangan digital MJ 702.
Riset keuangan digital MJ 702. Nah, ini penuh. Jadi kita ambil yang 703 dulu. Habis Oke, itu terus apa lagi, Kak? manajemen keuangan internasional MJ702 Manajemen keuangan internasional. internasional. MJ 702 tadi ya. Iya, Kak. Oke, ini penuh juga. Kita coba ambil yang 703. Udah, Kak. Itu aja. Oke, boleh dilanjut, Kak? Sudah. Udah, Kak. Itu aja. Oke. Nah, ini kasus khusus untuk teman-teman konversi. Tapi nanti di semester selanjutnya, barangkali supaya teman-teman tidak pusing lagi nanti ya. Jadi sudah ada gambaran. Ketika nanti, kalau maba, ini nanti di semester 3 baru mulai mengisi masing-masing. Nah, jadi ada gambaran sudah, oh cara mengisi KRS itu begini loh. Walaupun nanti akan ada sosialisasi tersendiri lagi dari Prodi untuk mengulang lagi cara mengisi KRS itu gimana. Tapi ini gambaran. Ya, khusus untuk teman-teman konversi yang tadinya kelas-kelasnya penuh, informasi dari Kaprodi itu disuruh mengisi kelas yang lainnya saja dulu yang ada. Nanti akan diuruskan oleh Kaprodi bagaimana bisa masuk ke kelasnya atau ada instruksi lainnya dari Kaprodi. Nah, selain itu kami tidak bukan ranah himpunan mahasiswa lagi, tapi ini urusan prodi. Kami bisa membantu sampai cara kita mengisinya. Nah, sampai situ mengerti ya kira-kira teman-teman. Oke, saya lanjut dulu. Ketika kita sudah selesai memilih kelas-kelasnya, memilih mata kuliahnya, nah kita tinggal simpan KRS. Nah, ketika tersimpan, ini akan masuk ke kolom KRS tersimpan. Nah, sebelum kita ajukan, kita cek lagi nih, apakah sudah sesuai. Nah, mungkin Kak Agung coba dicek dulu apakah sudah sesuai. Oke, Kak. Sudah sesuai ya. Kok resiko ada, digital inovatif, entrepreneurship ada, manajemen strategik ada, manajemen investasi ada, riset keuangan digital ada, manajemen keuangan internasional ada. Oke, Kak. Oke. Nah, ketika sudah sesuai, teman-teman sudah yakin dengan pilihannya dan beban SKS-nya, seperti Kak Agung di sini dia 20 SKS, perkuliahannya ada berisi 1, 2, 3, 4, 5, ada 7, 7 mata kuliah. Ketika sudah begini, sudah tersimpan, kita bisa ajukan KRS. Nah, konfirmasi apakah Anda yakin akan mengajukan 7 mata kuliah? Nah, kalau belum yakin ya batalkan saja, coba dicek lagi. Kalau sudah yakin ya, yakin. Nah, oke. Ini sudah diajukan. Nah, dan perlu diperhatikan, ketika KRS sudah diajukan, itu tidak bisa ubah lagi. Bisa, kecuali kita mengurus bersama Kaprodi. Kita menginginkan perubahan KRS dan lain-lain. Makanya penting untuk kita cek, recheck dulu sebelum mengajukan. Karena takutnya nanti teman-teman sendiri akan riuh dan pusing untuk pengisiannya. Karena saya harus mengurus lagi, misal saya pribadi ada kesalahan gitu kan, saya ngurus lagi, harus menghubungi Kaprodi untuk perubahan KRS dan lain-lain, di mana prosesnya akan sangat lama jadinya. Jadi gitu ya teman-teman. Nah, saya lanjut, ketika sudah selesai mengisi, akan muncul tampilan seperti ini. Pengubahan status pengajuan KRS berhasil, artinya pengajuannya sudah berhasil. Tinggal menunggu ACC dari Kaprodi. KRS telah diajukan dan tidak bisa diubah. Nah, makanya saya perlu mengingatkan teman-teman untuk mengisi KRS itu dengan hati-hati, dengan teliti. Lihat lagi kelasnya, lihat lagi mata kuliahnya. Nah, tapi kita masih bisa, selama ini belum di ACC ya. Nah, selama belum di ACC, itu masih di kategori tersimpan saja, itu masih bisa kita batalkan pengajuan KRS. Tapi ketika sudah di ACC oleh Kaprodi, itu bakal riuh kita buat mengubah-ubah lagi. Makanya saya ingatkan di awal. Oke, sudah sampai di tahap ini, maka pengisian KRS itu sudah selesai. Saya rasa cara ini
Sama untuk teman-teman dari D3 UT, D3 Perpajakan, Kemenkeu, dan lain-lain. Atau teman-teman dari D1 Konversi, ataupun teman-teman konversi di batch 9, cara pengisian KRS-nya sama. Tapi khusus untuk teman-teman dari D3, teman-teman D3 ya, D3 UT, Perpajakan, Kemenkeu, dan lain-lain. Itu ketika kelas-kelasnya penuh, ambil kelasnya yang lain saja dulu. Ambil kelas yang lain dan ajukan. Nanti kan akan muncul di halamannya Kaprodi, dan Kaprodi nanti yang akan memberikan pengubahannya di lain waktunya. Jadi teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu pusing lagi. Nah, kemudian kalau sudah begini kan tinggal menunggu. Nanti ketika sudah di ACC, sudah ACC dari Kaprodi, nah, Kak Agung ini bisa mengakses adlinknya sama seperti cara sebelumnya, gitu ya. Nah, saya rasa untuk pengisian KRS cukup di sini. Saya izin ini saya log out ya. Oke, Kak. Maaf Oke. Kak Iki boleh sekali lagi, ini banyak mahasiswa yang udah isi Heeh. sudah isi KRS, tapi karena mungkin kelasnya baru dibuka Kak Iki tadi malam barusan, jadi belum sinkron ke Edlink. Tolong dijelaskan ya Kak Iki. Belum Oke. sinkron semua, jadi baru dari 7 baru 5. Jadi sudah terisi, tetapi semua kelasnya belum muncul gitu ya? Betul, belum muncul di Edlink. Oke. Jadi untuk teman-teman yang KRS-nya sudah terisi dan tinggal menunggu di Adlink, itu nantinya kalau kelas-kelasnya belum muncul, itu teman-teman bisa ditunggu saja dulu. Ini informasi dari Kaprodi ya, ditunggu sampai hari Senin. Nanti kelasnya akan di-update di Adlinknya. Jadi dicek saja lagi di siakatnya, kemudian cek juga di Adlinknya, akses dulu pembelajaran yang ada. Nanti kami juga coba bantu untuk menghubungi Kaprodi untuk perpanjangan sesi yang ada di um, LMS kita, sistem pembelajaran Adlink. Itu mungkin ya. Apa saya perlu share screen ya? Soalnya dari teman-teman mahasiswa kan pasti beda-beda nih. Ada yang muncul dan yang belum muncul. Intinya sih kalau yang belum muncul saat ini, teman-teman bisa tunggu saja dulu sampai hari Senin. Karena ini saat ini weekend kan, mungkin semuanya lagi sibuk di weekendnya masing-masing. Tapi balik lagi di weekdays nanti dosen Kaprodi dan kampus akan mengusahakan lagi teman-teman bisa mengakses pembelajarannya dengan baik. Itu mungkin teman-teman. Kak Iki, mungkin boleh Kak Iki, ini ada Kak Nopal mau sharing Kak Iki bagaimana sih kuliah di Unsia gitu Kak Iki. Karena kan Kak Nopal ini sebenarnya masih semester 2 nih, juga masih Mm-mm. baru-baru ya. Nah mungkin bisa kasih sharing ke teman-teman lainnya. Oke, saya sharing kuliah selama di Unsia itu emang se fleksibel itu dan senyaman itu sih sebenarnya ya, ketimbang di tempat kuliah lain dan tempat kuliah reguler. Terutama buat teman-teman yang saat ini sambil bekerja dan punya kesibukan di luar kuliah. Jadi fokusnya kan kebagi-bagi. Sedangkan kalau kita kuliah di reguler dan di tempat lain, saya rasa di kampus-kampus lain belum ada yang seperti Unsia kefleksibelannya untuk kuliah. Jadi selama berkuliah itu, saya rasa Unsia itu yang paling memberikan fleksibilitas yang luar biasa lah. Seperti pengisian absen, teman-teman mungkin kalau pernah kuliah di tempat lain bisa bandingkan untuk pengisian absen itu sejauh ini ya saya rasa Unsia ini masih tergolong yang sangat 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 easy untuk absennya. Karena seperti yang saya contohkan tadi, kita cukup menonton video, kita like, kita komen, absensi kita em, bisa terisi. Nah, mungkin juga saya rasa selama berkuliah ini, ya
fun lah untuk bisa sambil kuliah, bisa menambah ilmu, bisa bisa juga sambil bekerja, rasa gitu. Nah, saya mau kasih kesempatan juga nih ke teman-teman mahasiswa lainnya untuk bercerita pengalaman berkuliahnya di Unsia. Nah, kebetulan teman-teman di sini ada Kak Naufal. Kak Naufal, selamat malam. Halo, Teddy, selamat malam. Halo. Nah, Kak Naufal ini izin saya memperkenalkan ya teman-teman. Kak Naufal ini adalah salah satu kandidat dari calon ketua Himpunan Mahasiswa Manajemen di periode selanjutnya. Jadi setelah periode kami, kemungkinan mereka lah yang akan menjadi penerus-penerus kami. Jadi dia ini adalah salah satu kandidatnya, dan saya mau ngasih kesempatan nih untuk Kak Naufal membagikan pengalaman dia berkuliah di Unsia. Oke, Kak Naufal silahkan. Boleh nih mau bercerita apa nih? Suka dukanya dan lain-lainnya selama berkuliah di Unsia. Silahkan Kak Naufal. Oke, baik. Terima kasih Eki atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya izin perkenalan ya ke teman-teman semua. Perkenalkan saya Noval Atin, Sukses Rasidi. Saya dari mahasiswa profesi Universitas Berasia. Saat ini saya sudah menjalani 2 semester ya di Rusia ini. Dan saya ingin sedikit bercerita atau sharing tentang bagaimana saya menjadi di Rusia ini. Saya merupakan konversi, bukan konversi yang sudah lulus dari D3 ya teman-teman, tapi konversi yang sebelumnya saya program S1 juga di salah satu universitas, adalah saya nggak bisa nyebut, mohon maaf. Itu reguler ya, reguler, offline, full offline, terus juga saya sambil bekerja. Nah, tapi karena dengan kesibukan saya bekerja ditambah dengan apa namanya kuliah offline yang saya harus datang ke kampus, terus juga jarak antar kampus ke tempat tinggal cukup jauh, jadi saya merasa kurang efisien ya, kurang efektif ya teman-teman. Akhirnya saya coba cari-cari referensi, ada nggak sih perkuliahan, ada nggak sih kampus yang dia mengadakan perkuliahan itu secara full online, dan akhirnya saya ketemu dengan Unsia ini. Setelah saya menjalani 1 semester kemarin, yang pertama itu, dan ternyata saya merasakan benar-benar fleksibel ya, benar-benar fleksibel, di mana saya bisa membagi 2 fokus utama saya, yang dimana saya juga fokus bekerja, lalu saya juga bisa fokus kuliah, seperti itu teman-teman. Apalagi saya benar-benar, benar yang tadi disampaikan ke Iki juga, benar-benar beda antara offline dengan juga dibandingkan dengan online teman-teman. Karena kan kalau offline kan kita harus datang ke kampus, terus juga ya mungkin banyak hal-hal yang harus kita buang ya, waktu ya. Kalau online kan kita bisa sambil bekerja, ataupun kalau kita sedang ada kegiatan di luar. Contoh saya saat ini kan sedang ada kegiatan di luar, saya bisa sambil mengikuti Zoom ini, seperti itu teman-teman. Dan salah satu tips dari untuk kuliah di Unsia ini, saya mendapatkan tips ini dari dosen Unsia juga tentunya, yaitu adalah konsisten, konsisten dan juga fokus, serta yang paling utama adalah niat, yang dimana jangan mentang-mentang, maksud saya jangan mentang-mentang kita kuliah full online, yang dimana udah fleksibel, kita nggak usah fokus, kita jadi mengabaikan. Nah, untuk menghindari hal-hal seperti itu, utama yaitu niat ya, niat kita benar-benar fokus untuk kuliah, terus juga ada kemauan dan konsisten. Nah, jadi maksudnya saya konsisten itu, walaupun kita sedang berada di aktivitas kerja di luaran, kita bisa sambil absensi yang tadi sudah Kak Iki sampaikan, dengan cara menonton materi, terus juga barang ada dosen yang mengadakan diskusi di kolom komentar, di sela-sela pekerjaan, yang kan nggak mungkin juga kan semua orang yang bekerja dia selalu sibuk, super sibuk di dalam bekerja. Pasti ada salah satu waktu yang dia ada waktu luangnya sedikit gitu kan, teman-teman. Nah, itu bisa kita gunakan seperti itu. Mungkin hanya ini saja ya yang bisa saya sampaikan atau saya ceritakan, sharing ke teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup lagi.
Saya izin ini sebentar ya, off cam sebentar. Pak Elin mungkin boleh tolong sikap sebentar ya. Oke, terima kasih Kak Naufal atas sharingnya ya. Jadi kuliah di Unsia tuh fleksibel ya Kak, bisa diakses di mana saja, kapan saja, benar nggak? Betul banget, Kak. Kita bisa akses semua materi, video pembelajaran, asinkron, apapun pembelajaran dari Edlib kita bisa akses dimanapun kita berada dan kapanpun waktu itu. Seperti itu, Bang. Betul, baik. Terima kasih Kak Naufal atas sharingnya. eh Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain juga dan sebagai motivasi ya, lain tuh enggak. Oke, terima kasih Kak Noval. Nah, mungkin sekarang ada satu lagi nih. Ini eh, tinggalnya jauh nih di Taiwan. Nah, dia bekerja di Taiwan dan berkuliah online di Unsia. Nah, bagaimana nih sharing dari Kak Eka Yuliani? Kak Eka, halo. Ada Kak Eka? Iya, halo Kak. Oke, Kak Eka, boleh sharing Kak? Kakak kan jauh nih di Taiwan. Kok bisa nih kuliah online di Unsia? Gimana nih tips-tipsnya Kak? Boleh ya Kak? Boleh, boleh. Sebelumnya mohon maaf nih, keadaan saya lagi bener-bener kacau. Karena sedang masih keadaan kerja ya. Di sini saya perkenalkan dulu, nama saya Eka Yuliani. Saya merupakan mahasiswa prodi PJJ S1 Manajemen semester 2 dan saya sekarang bekerja di Taiwan. Saya di sini mau sharing pengalaman saya tentang berkuliah online di Unsia. Di Unsia tuh menurut saya merupakan universitas yang sangat luar biasa karena dia memberikan fasilitas untuk saya terutama yang bekerja di luar negeri sebagai PMI ya, yang jam kerjanya 24 jam di sini tuh. Dan saya dengan waktunya Unsia yang sangat fleksibel, saya bisa mengakses semua mata kuliah, semua video pembelajaran dan juga semua materi-materi pembelajaran itu saya bisa akses di mana saja. Dan juga kuliah di Unsia itu biayanya yang sangat-sangat terjangkau, bahkan bisa dicicil sampai 3 kali. Itu menurut saya benar-benar sangat membantu sekali untuk kami yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan juga dosen-dosen di Unsia itu sangat bisa memberikan motivasi-motivasi agar kami semangat untuk ikut kuliah dan juga semangat untuk terus menimba ilmu di Unsia. Mungkin itu saja ya pengalaman yang bisa saya sampaikan karena saya juga masih semester 2 dan belum memiliki banyak apa sih namanya pengalaman di Unsia. Tapi sejauh ini saya sangat berterima kasih lah dengan Unsia karena telah memfasilitasi kami untuk bisa menimba ilmu dan juga meraih prestasi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Eka tuh sudah share pengalamannya. Luar biasa ya teman-teman. Nggak cuma kita yang ada di Indonesia, tapi teman kita yang ada di luar negeri pun tetap bisa berkuliah di Unsia dengan sistemnya yang full online. Nah, itu sedikit sharing dari teman-teman mahasiswa kita. Nah, sedikit informasi juga Kak Eka ini juga adalah salah satu kandidat daripada Himpunan Mahasiswa Program Studi Manajemen yang akan menjadi cikal bakal penerus himpunan di periode selanjutnya. Oke, Kak Elin, Kak Iki, ada Kak Rivaldi di malam hari ini. Kak Rivaldi tidak hadir. Kak Iki boleh ini Kak, tadi ada yang terlewat sepertinya cara upload UTS, UAS atau tugas Kak. Oke, oh iya, saya lupa itu terlewat ya. Oke, tunggu sebentar saya share screen ya teman-teman.
Jadi teman-teman untuk cara mengupload tugas, saya mungkin ambil semester ya, semester lalu aja ya. Ganjil. Hmm, Yang Pak Yusuf aja mungkin. Kan ada yang belum di close tuh di semester berapa? semester Satu, berapa ya? satu atau dua? Semester awal ya. Semester awal. Ini. Oh. Nah, ini contoh eh, cara mengisi ini. Saya misal, nah kalau belum ada jawaban biasanya masih kosong ya teman-teman, masih berbentuk seperti di halaman ini. Misal teman-teman mengakses tugas. Ketika mengakses tugas, ada tugas di sini biasanya dokumennya apa nih? Soal-soalnya di sini atau instruksinya dan lain-lain biasanya ada di bagian atas. Kemudian ada sisa waktu. Jadi deadline kita mengerjakan tugas itu biasanya ditulis dosen di sini. Tiap dosen pasti punya deadline-nya masing-masing. Ada yang kadang dikasih deadline-nya panjang, ada yang pendek. Jadi teman-teman perlu perhatikan tugasnya masing-masing selama berkuliah. Nah, kemudian cara untuk mengupload tugasnya adalah teman-teman perhatikan di kolom jawaban ini. Nanti pasti akan menemukan kolom seperti ini. Kemudian cara mengupload tugasnya adalah dengan cara tambahkan berkas. Nah, ketika tambahkan berkas, teman-teman akan masuk ke sini, media library. Teman-teman, biasanya di akun baru itu diberikan 100 MB free dari AdLink-nya. Nah, di sini waktu awal-awal kita pasti menggunakan sampai penuh. Nah, ketika penuh, bagaimana Kak cara kita mengupload tugas? Nah, maka dari itu perguruan tinggi memberikan sendiri di sini. Nah, kalau sudah personal ini penuh, kita pindah ke perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi memberikan 300 GB untuk masing-masing mahasiswanya mengupload tugas-tugasnya. Saya sendiri sudah menggunakan 100 GB untuk mengupload tugas-tugas dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di sini, mau yang personal atau perguruan tinggi sama saja, teman-teman pasti masih kosong di sini ketika baru pertama kali mengupload tugas. Maka caranya adalah dengan kita klik tambah. Nah, tambah di sini lalu kita masukkan file. Saya misal kasih contoh kita upload. Saya tidak ada contoh tugas lagi. Nih, misal perihal. Ada. Nah, saya refresh dulu. Nah, muncullah di sini file dokumen. Ini contoh kalau Word, kalau PDF pasti beda lagi, ataupun PPT akan munculnya seperti ini teman-teman. Nah, ini adalah cara kita mengupload tugas berbentuk PPT, berbentuk PDF, dan sebagainya. Jadi tinggal tambah, kita bisa drop, ataupun kita klik baru cari di filenya. Nah, kemudian kalau YouTube gimana? Nah, kalau YouTube, kita bisa misal cari, youtube.com. Misal kita mau pakai video apa aja deh. Oke, misal ini deh ya. Nah, saya pakai linknya. Oke, ini untuk contoh saja ya teman-teman. Karena biasanya dosen ada yang menyuruh kita untuk mengupload tugas itu ke YouTube. Jadi berbentuk link di video YouTube. Nah, cara nguploadnya gimana? Nah, biasanya kalau teman-teman yang tidak tahu cara ini, dia akan menguploadnya ke Google Drive, kemudian linknya dimasukkan. Nah, tetapi biasanya kalau ke Google Drive itu sering sekali dosen akhirnya mengeluh bahwa mahasiswanya ini tidak bisa dibuka, dan dosen itu akhirnya malas sudah untuk mengurusi teman-teman yang menguploadnya ke Google Drive, sedangkan sudah dikasih fitur ini di AdLink. Jadi ujung-ujungnya malah dosen tidak memberikan nilai. Karena dosen harus follow up satu-satu lagi, ini teman-teman ada yang mengupload di Google Drive dan sebagainya.
Nah, maka caranya ketika kita sudah mengupload, kita copy linknya, kita masuk ke YouTube. Nah, tadi kan ini upload buat tugas nih. Kemudian kalau di YouTube, nah inilah tempat kita memasukkan video YouTube kita. Misal kita paste. Bilang saja, kita kasih labelnya video presentasi UAS. UAS mata kuliahnya apa? Misal mata kuliah A, gitu kan? Nama kita, misal saya Iki, habis itu NIM-nya, terus ya, nama NIM saya rasa cukup ya, video presentasi, mata kuliah apa, nama dan NIM. Nah, terus tinggal kita simpan. Nah, kalau belum muncul, teman-teman bisa refresh, batalkan dulu, atau saya sih biasanya ke sini saja, ke personal dulu, baru balik ke sini. Nah, muncul. Nah, jadi disinilah YouTube dan ini. Nah, kalau sudah masuk di sini, uploadnya gimana? Nah, sebelum itu saya juga mau ngasih tahu teman-teman. Kak, kalau seandainya ada tugasnya disuruh upload di medsos yang lain, gimana? Sejauh saya kuliah di sini ya, di Unsia, tidak pernah ada tugas yang disuruh di-upload di media sosial lain selain YouTube. Karena biasanya hanya presentasi. Jadi, sejauh ini sih masih YouTube ya. Saya rasa saya tidak punya jawaban ketika kalau ataupun teman-teman ada pertanyaan kalau disuruh diupload di media sosial lain gimana. Itu dikembalikan lagi ke dosen masing-masing dan teman-teman bisa menanyakan dosennya secara pribadi ataupun di grupnya masing-masing. Oke, saya lanjut. Cara menguploadnya, tinggal kita pilih. Pilih misal tadi ada disuruh upload video dan filenya. Jadi kita pilih dua-duanya. Sudah, pilih 2 item. Sudah masuk nih di sini teman-teman. Nah, ketika sudah masuk di sini, nah kira-kira apakah ada yang perlu ditambahkan deskripsinya atau apa? Teman-teman boleh tulis di sini. Apa gitu kan? Kalau saya biasanya tidak saya tambahkan apa-apa. Tidak saya tambahkan apa-apa, saya hanya mengupload tugas, video presentasi, dan lain-lain. Setelah itu, sudah terupload begini, tadi ada videonya, ada filenya, dan saya tinggal kirim jawaban. Pastikan jawaban Anda benar loh. Lanjutkan? Iya. Dah, di sini selesai cara kita mengupload tugasnya. Di sini akan tertulis jawaban berhasil dikirim pada tanggal berapa dan jam berapa. Kemudian kita tinggal menunggu nilainya. Jadi, kalau kita lihat di tugas, nah akan dituliskan sudah dikumpulkan. Tinggal kita melihat nilainya. Nah nilainya teman-teman bisa cek sendiri aja. Oh nilai saya sekian, nilai saya sekian. Gitu. Nah batas waktu pun bisa dilihat di kolom tugas yang tadi. Jadi saya rasa untuk cara mengupload tugas clear di sini ya. Oke. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Mungkin sudah bisa buka sesi pertanyaan Kak Iki yang Oke. bisa raise hand yang ingin bertanya. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan, kita masuk ke sesi Q&A. Silakan teman-teman yang ingin bertanya, untuk bertanya silakan raise hand. Nanti akan kita ngobrol bersama, kita tanya jawab sama-sama. Silakan teman-teman yang mau bertanya, raise hand boleh. Open mic, perkenalan diri. Barangkali ada yang masih bingung, masih ada yang dipertanyakan, boleh raise hand, boleh bertanya. Oke, ada yang raise hand. 1 orang. Silakan. Kak Muhammad Rizky Hilmi. Sebelumnya terima kasih Mas, selamat malam. Mohon Malam. maaf Mas sebelumnya, karena ini saya ketinggalan banget sepertinya. Untuk isi KL-nya tadi itu di akademik ya Mas ya? Iya, betul di akademik. Kemudian pengisian KRS, pengisian Iya. kartu hasil, kartu rencana studi. Itu kan ada jadwal-jadwalnya. Kalau nggak ada yang nama kelasnya ada jadwalnya, ada yang nggak ada. Itu bedanya gimana? Maksudnya, boleh diulang? Misal ini
di manajemen investasi MJ701 itu ada jadwalnya. Hmm. Jadwalnya jam Sabtu jam 4 sampai setengah 6. Sedangkan ada yang Hmm. lain seperti ICT literasi ini tidak ada jadwalnya. Kosong itu. Hmm. Untuk jadwal tidak perlu dipusingkan. Jadi tidak perlu dirisaukan, tidak perlu terlalu diperhatikan untuk jadwal. Yang penting teman-teman sudah pilih mata kuliahnya, pilih kelasnya sesuai yang dibagikan. Ini kalau boleh tahu, Kak Rizky Ilmi ini mahasiswa D3 konversi atau konversi dari batch 9 atau D1 konversi? D3 konversi itu, Mas. D3 konversi. Nah, jadi Iya. mungkin tadi terlewat ya, saya Ya informasikan ampun, lagi. lewat banget saya. Iya, saya informasikan lagi bahwa untuk yang kelasnya sudah penuh, ini ada update dari Kaprodi kelasnya. Ada update kelas sudah untuk yang penuh. Kemudian jadi diisi tetap yang sesuai. Kalau tidak salah ini update-nya. Nah, tadi 10 ada kelas baru yang kedua. ICT literasinya ada yang MJ107, manajemen resiko 505 dan seterusnya. Mungkin ada di update sudah di grup. Jadi untuk jadwal tidak perlu dipusingkan. Yang penting mengisi KRS-nya. Mungkin kalau Kak Rizky Hilmi kebingungan cara mengisi KRS-nya, nanti setelah Zoom ini Kak Rizky bisa review record ulang dari Zoom kita malam hari ini. Saya insya Allah sudah saya berikan penjelasan lengkap cara pengisiannya sampai penguploadannya dan menggunakan akun dari teman D3 konversi kita juga. Begitu Siap. Kak Rizky. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, teman-teman yang lain, kalau mau bertanya silahkan raise hand. Atau mungkin kalau sambil menunggu, oke, Kak Gustian Amri, silahkan. Siap. Terima kasih atas waktunya, Mas Iki. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gustian Amri dari jurusan PJJ Manajemen. Ini sebenarnya pertanyaannya tidak terlalu teknis, Mas, tapi hanya ingin memastikan saja. Jadi ketika mengisi di add link di bagian apa namanya diskusi, nah ini kan ada video dan pembagian materi ya, Mas. Iya. Terus ketika kita menanggapi komentar, itu ketika kita udah mengirim misalkan terima kasih Bu. Nah, itu ada beberapa orang yang ada marking Universitas Siber Asia di samping namanya. Dan ada juga yang enggak, dan saya termasuk yang enggak ada. Nah, itu apakah enggak apa-apa atau apakah ada apa namanya administrasi yang kurang atau bagaimana itu? Mohon izin pencerahannya, Mas. Oh, kalau menurut saya itu paling karena ini saja ada problem di sistem. Cuma tidak masalah sih. Yang penting Mas Gustian ini sudah komen. Itu sih aman sudah Oh iya. biasanya. Oh ya, siap. Saya takutnya malah apa karena kendala ada beberapa data yang belum dilengkapi, akhirnya malah dia belum melekat ininya marking Universitas Asianya. Ya, Oke, kalau aman biasanya ya. sih aman sih kalau begitu. Tapi mungkin coba Mas Gustian cek di yang peserta dan peserta dan dosennya yang itulah. Ada kolom itu kan? Peserta dan dosen. Bentar. Pengajar dan anggota kalau nggak salah. Ya, Lecturer and student. pengajar dan peserta. Oh, bentar itu di mana itu ya? Kolom sebelah kiri deh. Kiri. Ini Mas Gustian buka dari laptop ya? Ya, dari laptop. Ya, ada di kolom sebelah kiri. Coba yang di bawah-bawah. Pokoknya di kolom sebelah kiri itu juga deretannya diskusi, informasi kelas, sesi pembelajaran dan lain-lain. Nah, di pengajar dan peserta itu coba dicek aja. Harusnya sih kalau ada di kelas tetap ada namanya. Coba dicek aja, pastikan aja kalau nama Mas Gustian betul di sana. Oh iya. Pengajar dan Ya. peserta ini ya. Ada sih namanya. Ada, oke. Aman sih harusnya itu sudah. Oh ya, siap. Oke, makasih banyak Mas Iki atas Ya, pencerahannya. makasih. Oke, silakan Kak Yanuar yang sudah raise hand. Oke Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak tadi terkait yang masalah upload tugas. Sebelumnya maaf, perkenalkan nama saya Marka Pratama dari kelas
mahasiswa baru MJ104 itu yang terkait upload tugas itu. Kalau misalnya kan ini saya lihat di adlink saya masih kosong ya, terlihat apa. Jadi kalau misalnya saya tahu harus upload tugas tuh bagaimana tuh Kak? Jadi awalannya gitu Kak. Oke. Untuk tahu kita ada tugas atau enggak, secara teknis ya kita cek di ini kan di adlink kita cek di diskusinya, kita scroll aja. Kalau misalnya awal kan masih pendek tuh. Kalaupun ternyata kita tidak tahu kalau situ ada tugas, kita coba cek di kolom tugas. Yang seperti saya jelaskan sebelumnya kan, coba cek di kolom tugas apakah ada tugas atau tidak. Kalau ada silahkan kita kerjakan gitu. Kalau tidak ada ya kita tunggu saja ada tugas. Karena setiap semester itu setidaknya ada 2 tugas kalau tidak salah, 2 tugas atau 1 tugas terstruktur dari dosen. Jadi kalaupun seandainya tidak ada tugas, teman-teman itu nanti bisa follow up ke dosennya yang bersangkutan bahwa tidak ada tugas nih untuk di semester ini. Kapan Bu kira-kira akan ada tugas? Kapan Pak kira-kira akan ada tugas? Jadi connect sama-sama, coba update-update di grup, tanya-tanya di grup gitu kan. Kalau perlu bikin grup per kelas, misal MJ104, MJ107 dan seterusnya, bikin masing-masing MJ-nya itu di kelas-kelasnya. Ataupun kalau seperlu itu untuk bikin grup per mata kuliah, silahkan dibikin. Jadi komunikasi teman-teman yang satu angkatan itu saja kan komunikasi antar satu angkatannya. Iya, jadi kan ini kan kalau misalnya belum ada tugas, dia ada terlampir belum ada tugas tuh ya Kak ya. Jadi tampilan saya nggak seperti yang tadi Kak Iki perlihatkan gitu. Makanya saya Iya, bingung di betul. situ. Betul. Pasti kalau masih mahasiswa baru kan kosong pasti. Kalau kayak Ya, saya kan itu sudah semester yang lalu yang tugasnya sudah berhimpun, jadi muncul-munculnya banyak gitu. jadi tertampil yang seperti kayak kita tadi ya kalau yang ada tugas mah ya. Iya, betul. Ya udah. Itu aja Kak. Makasih banyak Kak. Terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah bertanya. Oke, boleh lanjut Kak Siti Hajar. Yang sudah raise hand, yang ingin bertanya silahkan. Maaf Kak, belum unmute Kak. Unmute dulu. Masih di mute Kak. Oke. Sorry. Malam Kak. Malam. Aku Siti Hajar dari PJ Manajemen, anak maba baru nih. Iya. Ini aku mau nanya Kak, yang di diskusi itu kan kadang dosen ada kirim kita dokumen PPT, PDF dan lain-lain. Itu apakah wajib di-download atau boleh dilihat aja untuk masalah absensi dan keaktifannya? Oh iya, betul. Saya mohon maaf lupa mengingatkan hal itu. Selain tadi ya like, komen dan menonton video, saya lupa mengingatkan bahwa file yang diupload itu wajib untuk di-download setidaknya sekali. Jadi di-download, baru kita like, komen, nonton videonya. Itu sedikit informasi yang mungkin saya tertinggal tadinya. Jadi file wajib untuk di-download karena itu jadi bagian dari keaktifan kita juga. Itu Kak. Oke. Terus Kak, aku tanya lagi nih secara personal buat Kak Iki ya. Sejauh ini tugas yang sulit nih buat Kak Iki apa nih? Tugas yang sulit ya. Sejauh ini sih sebenarnya bukan sulit sih, cuma agak riuh aja paling. Kalau kita lagi bikin riset mungkin kan, kalau mungkin semester berapa kemarin ya, kita disuruh ngeriset untuk UMKM. Jadi kita ngumpulin datanya, terus kita cari-cari solusinya, kita berikan. Jadi kita semacam belajar untuk menyusun artikel ilmiah yang kalau memang bagus, dosen memberikan kesempatan kita untuk nanti di follow up untuk jadi jurnal penelitian, gitulah. Nah itu mungkin yang agak riuh. Kalau sulit sih sejauh ini saya rasa masih fine gitu. Lebih kalau saya rasa yang sulit itu kadang dengan dosennya sih ya Kak, sedikit sharing. Karena dosen kadang ada beberapa tuh agak sulit nih komunikasinya sama kita. Ada yang sulit komunikasi, sulit dihubungi, yang begitu, ataupun bisa dihubungi, tetapi kalau diajak komunikasi itu kita nanya A, kadang dia jawabnya B, C, dan lain-lain. Itu mungkin lama di Unsia. Tapi itu untuk tugas kelompok kan, bukan personal sendiri-sendiri kan ya?
Biasanya sih kalau yang begitu kelompok. Oh, Tapi ya tergantung lagi kan dosen-dosennya diperhatikan masing-masing aja Kak. Karena kan ya dosen punya caranya masing-masing. Oh ya, oke oke. Thank you insight-nya ya, Kak. Ya, thank you Kak Siti. Oke, next selanjutnya Kak Jaya Wirahman. Silahkan. Baik, Kak. Selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sebelumnya belum bisa hidup videonya, Kak, karena masih satu dan lain hal. Saya Jawi Rahman, mau bertanya terkait, perkenalkan sebelumnya saya ini mahasiswa baru dan ikut alih program konversi ya, Kak. Iya. Ingin bertanya terkait di menu website di siakat.akademik.unsia.ac.id pada bagian menu profil, foto profil diklik terus ada muncul menu status semester dan kemajuan belajar Kak itu Kak. Okay. Untuk kami dan teman-teman saya juga, untuk status semesternya itu masih di semester 1 Kak. Dan untuk alih kredit ataupun mata kuliah yang setelah diakui telah lulus itu belum ada muncul di status semester maupun di kemajuan belajarnya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah itu dibiarkan saja dan kami hanya mengikuti 2 semester yang sesuai dengan alih kredit yang diakui, atau apakah dalam arti apakah kami perlu menindaklanjuti tampilan tersebut atau tetap berjalan seperti seharusnya? Mohon arahnya Kak, bantuannya. Oke, baik. Kalau menurut saya ya, untuk penggunaan siakat itu teman-teman konversi tidak perlu terlalu pusing di kolom bagian kemajuan belajar ataupun status semester. Karena biasanya di siakat itu mengupload ya sesuai data yang kita yang ada. Kalau teman-teman konversi kan baru masuk, jadi hitungannya mungkin semester 1. Cuma saya disclaimer lagi, itu kembali lagi ke kewenangan daripada Kaprodi dan lain-lain. Karena untuk menjawab ini pun sebenarnya bukan ranah dari himpunan. Cuma sedikit gambaran untuk siakat itu biasanya tidak terlalu berpengaruh sih Kak ya. Cuma kalau mungkin untuk lebih memastikan, Kak Jaya ini boleh hubungi Kaprodi nantinya. Itu mungkin. Baik, terima kasih Kak Iki atas penjelasannya. Ya. Oke. Teman-teman yang lain, kalau masih mau bertanya silahkan, ada pertanyaannya. Atau mungkin sambil menunggu ada pertanyaan dari comment selection nggak ya? Kak Elin mungkin boleh bantu di kolom komen ada pertanyaan apa ya? Oh, ada yang raise hand nih. Iya, raise hand dulu aja. Oke. Yang raise hand Kak Yosua Karel, silahkan. Selamat malam, terima kasih atas penjelasannya Kak Himamen. Izin bertanya, untuk di Unsia, sistem ujiannya nanti bagaimana ya Kak? Terkait dengan UTS maupun UAS, apakah sistemnya dikasih waktu misalkan mungkin berapa jam, atau mungkin sistemnya ada aplikasi lagi untuk CAT, kalau ibaratnya masuk PS kita kan CAT sistemnya gitu dengan kamera depan belakang gitu, itu gimana di sistemnya Kak? Mohon penjelasannya Kak. Oke. Kak Yosua, pertanyaan bagus dan saya mohon maaf karena lupa untuk menjelaskan itu juga di awal tadi. Jadi untuk UAS dan UTS itu biasanya diberikan waktu selama 2 minggu. Dan biasanya pengerjaan UTS dan UAS itu meliputi presentasi pembuatan PPT ataupun pembuatan makalah-makalah dan sebagainya. Tergantung dosennya masing-masing. Tetapi untuk UTS dan UAS itu biasanya diberikan waktu 2 minggu. Tidak pakai aplikasi lain, tidak perlu ke website lain, tapi sama-sama di Adlink juga. Hanya saja waktunya 2 minggu. Itu juga yang menjadi
alasan saya sebelumnya bilang bahwa di Unsia itu luar biasa fleksibelnya, karena UTS UAS saja kita diberikan waktu 2 minggu tanpa kita harus kamera depan belakang selama pengujian, ataupun kita pengerjaan berapa jam dalam waktu sehari itu tidak ada. Jadi biasanya tugas-tugas kita berbentuk presentasi, berbentuk pembuatan PPT, ataupun pembuatan esai, paper, dan sebagainya. Tergantung dari dosennya masing-masing. Mungkin itu Kak Yosua. Silahkan. Apa dari Kak Yosua cukup? Atau mungkin lagi ngomong ini tapi masih mute? Baik, cukup Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih. Teman-teman yang lain yang mau bertanya silahkan. Atau kita lanjut dulu di comment section ya. Kak Iki, ini ada yang bertanya berapa kali tugas dan UAS, Kak? Oke. Untuk tugas itu biasanya 2 kali dalam satu semester kita itu tugas terstruktur. Kemudian untuk UTS dan UAS itu hanya 1 kali. Biasanya tugas terstruktur sih ada 2 ya. Untuk yang sebelum UTS, kemudian yang setelah UTS. Tetapi kembali lagi teman-teman, saya mengingatkan ini semua kembali kepada penilaian dosen masing-masing. Karena seingat saya ada dosen yang memberikan hanya 1 tugas selama 1 semester. Jadi teman-teman perhatikan kembali dosennya. Pokoknya selama kuliah full online ini kita harus pintar-pintar membaca dosen kita siapa, cara penilaian dia bagaimana, sistem dia gimana. Itu salah satu tips untuk kuliah di Unsia supaya bisa maksimal. Jadi perhatikan siapa pengajar kita. Itu mungkin. Mungkin izin menambahkan, untuk UTS biasanya itu ada di sesi 8, teman-teman. Dan untuk UAS itu di sesi 16. Jadi minggu ke-8 dan minggu ke-16. Jadi ketika teman-teman sudah belajar selama 7 minggu, nah minggu berikutnya itu udah dipastikan UTS. Dan ketika teman-teman sudah belajar selama 15 minggu, nah minggu berikutnya itu udah dipastikan UAS. Betul. Terima kasih Kak Elin. Nah, mungkin saya menjawab ada pertanyaan di komen nih. Apakah ada di mana dosen tersebut melakukan pembelajaran via Zoom dan jika saya tidak bisa mengikuti, apakah saya harus izin dan lain-lain? Iya, teman-teman kalau tidak bisa mengikuti Zoom, ada baiknya izin kepada dosen yang bersangkutan. Bisa izin melalui Edlink. Di Edlink di pembelajarannya, misal teman-teman dosen mengadakan Zoom di sesi 3, teman-teman komen saja di sesi 3 itu bahwa maaf Bu atau maaf Pak, saya tidak bisa mengikuti kegiatan Zoom ini dikarenakan ABCD. Ataupun teman-teman ketika menghubung, misal punya nomor WA-nya, bisa dihubungi, tetapi perhatikan tata cara kita untuk menghubungi dosen. Biasakan untuk mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun malam Pak, malam Bu. Izin saya bertanya, sebutkan nama teman-teman, dari nama, NIM, kemudian dari prodi apa, baru bertanya. Kemudian setelah bertanya, ataupun izin, tutuplah dengan terima kasih Bapak ataupun Ibu. Jadi itu mungkin format sedikit saya share kalau misal menghubungi dosen. Karena dosen juga malas untuk menjawab chat yang cenderung tidak ada format yang jelas, tidak tahu siapa, tidak perkenalan dulu siapa, langsung bertanya-bertanya saja. Karena ini dosen, kita harus memperhatikan tata cara kita menghubungi dosen agar tetap digubris ya teman-teman. Itu. Mungkin ada lagi pertanyaan? Oke, ada dari Putri Mutiara. Misalnya dalam 1 minggu itu ada berapa mata kuliah yang kita ampu dan apakah setiap minggu ada Zoom?
mata kuliahnya, atau hanya 1 minggu 1 kali Zoom dan 1 mata kuliah. Untuk Zoom itu tergantung kembali ke dosen masing-masing. Tapi biasanya setidak-tidaknya dosen itu mengadakan 6 kali atau 8 kali ya Kak Elin ya untuk Zoom dosen itu. 7 kali wajib. 7 kali. Dalam 1 semester itu setidaknya mengadakan 7 kali Zoom. Nah, untuk sesi itu tidak menentu harus di tiap sesi. Tapi seminimal-minimalnya biasanya dosen 7 kali. Jadi kalau teman-teman ada menemukan dosen yang tidak pernah melakukan Zoom sama sekali, teman-teman perlu follow up ke beliau untuk mengadakan Zoom. Karena itu satu-satunya media kita untuk bisa bertanya secara langsung, supaya bisa digubris. Karena kadang kalau di chat ataupun di adlink bisa tidak tercek ataupun tidak terbalas. Jadi Zoom itu adalah salah satu media kita untuk bisa connect langsung dengan dosennya. Jadi tidak setiap minggu ada, tetapi setiap semester itu pasti ada, seminimal-minimalnya adalah 7 kali. Begitu. Tapi ada juga kok dosen yang di tiap sesinya dia mengadakan Zoom. Jadi kembali lagi saya terus mengingatkan bahwa perhatikan siapa dosen teman-teman, siapa pengajarnya, siapa yang mengampu mata kuliah itu. Begitu ya teman-teman. Oke, apakah masih ada yang bertanya di kolom chat ataupun yang mau raise hand? Saya rasa 2 menit lagi kita cukup ya Kak Elin ya. Iya, betul. Oke, 2 menit lagi kita cukup. Kak, beda dosen, beda tugas, kuis dan lain-lain. Ya, pasti. Tiap dosen pasti punya caranya masing-masing. Kak Iki, tadi ada yang bertanya nih, bentuk tugas akhir Kak Iki, gambarannya gimana? Baru. Bentuk tugas akhir. Kalau bentuk tugas akhir, teman-teman sebenarnya ya, bisa cek-cek di Google aja, skripsi-skripsi ataupun tugas akhir, maupun proposal-proposal tugas akhir. Kalau saya tidak bisa untuk share tugas akhirnya bagaimana, karena saya sendiri belum belum untuk melakukan tugas akhirnya, menyelesaikan tugas akhirnya dan lain-lain. Jadi teman-teman kalau penasaran cek-cek aja tuh di Google, atau kalaupun teman-teman punya sosmed, TikTok, YouTube dan lain-lainnya bisa search saja. Wah, tugas akhir itu yang gimana sih? Gitu kan. Jadi ada gambaran. Yang pasti tugas akhir itu mengerjakan namanya skripsi. Nah, skripsi itu teman-teman itu sebentuk dengan artikel ilmiah lah. Cuma kita lebih banyak menggunakan referensi dibandingkan dari kita pribadi. Jadi referensi-referensi baru kita susun menjadi bentuk penelitian. Gitu teman-teman. Kalau yang konversi tetap ada tugas akhir atau skripsi. Sama tugas akhirnya bisa diganti publikasi jurnal nggak? Sejauh yang saya tahu, Unsia saat ini belum ada kebijakan lain selain skripsi ya, setahu saya. Walaupun dari Kementerian Pendidikan itu sudah menetapkan bahwa tugas akhir kita bukan lagi skripsi, tapi bisa diganti dengan publikasi jurnal, bisa diganti dengan program dari kampus Merdeka dan sebagainya. Tetapi sejauh yang saya tahu dan informasi dari kampus, bahwa Unsia saat ini tugas akhirnya adalah skripsi. Jadi belum ada penggantian yang lain. Cuma nanti bisa mungkin teman-teman coba tanya-tanya lagi ke dosen, ataupun nanti lihat ada update tersendiri dari Unsia. Tapi sejauh yang saya tahu dan informasinya sejauh ini, Unsia belum ada untuk penggantian tugas akhirnya. Tetap kita skripsi untuk tugas akhirnya. Kak, apakah tugas akhirnya sama seperti waktu kita D3? Pasti beda sih, Kak. Kalau D3 kan biasanya kita bentuk ini ya, kalau nggak salah apa namanya,
artikel ilmiah. Ya, ya nggak sih? Ya, ya kalau nggak salah ya. Ya karya ilmiah kan. Setahu saya sih ya kalau D3. Jadi beda sih sama skripsi. Dari definisi ataupun pengerjaan itu lumayan berbeda gitu antara karya ilmiah dan skripsi gitu. Agak ribet sih teman-teman ngejelasinnya karena saya sendiri pun ya begitulah masih menjalani perkuliahan. Jadi sebenarnya untuk pertanyaan itu lebih baiknya teman-teman bisa bertanya langsung ke dosen-dosen yang ada karena beliau sudah jauh melewati kita semua. Baik, Kak Iki, sepertinya sudah waktunya kita mengakhiri. Nanti mungkin teman-teman bisa lanjut bertanya di grup ya, di grup WhatsApp. Jadi dipastikan masuk ke grup WhatsApp ya, teman-teman. Betul. Baik ya, mungkin sudah cukup malam ini. Jadi teman-teman, selamat malam, selamat menikmati akhir pekannya. Semoga bisa berkuliah dengan lancar, semoga bisa menyelesaikan kuliahnya di Unsia, semoga senang juga di Unsia. Kami dari Himpunan Mahasiswa Manajemen atau Himamen memohon maaf atas kekurangan yang ada di malam hari ini dan semoga teman-teman terbantu perkuliahannya. Saya Iki, Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Manajemen, pamit undur diri. Terima kasih teman-teman. Selamat malam, selamat berakhir pekan, dan bahagia selalu. Selamat Selamat malam. malam Kak Iki. Selamat Terima malam kasih. Minggu. Malam, Kak. Terima Malam. kasih. Tuh. Terima kasih teman-teman semua.